Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik atau praktik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak terikat pada orang lain, tetapi pada kekuatan sendiri. Yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan peserta didik di sini adalah pendidikan yang menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan orang lain dan menjadi mandiri. Nah, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Nah, pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan aspek badaniah manusia dan juga alam atau kodrat alam atau kodrat zaman. Nah, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut Paula Ferren ini berorientasi pada kebebasan manusia daripada kukungan rasa takut, tertekan otoritas, kekuasaan, ataupun penindasan, atau disebut juga dalam istilah pendidikan belenggu pembelajaran. Nah, proses bagi seorang anak itu mampu menemukan hal yang penting dalam kehidupannya. Hal ini terbebas dari segala hal yang mengengkang kemanusiaan menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Ada beberapa sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan praktik pendidikan atau praktik pembebasan kepada anak dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama adalah yang dilakukan di sekolah kembang. Nah, di sekolah kembang ini ada praktik pendidikan di mana peserta didik ikut serta dalam menentukan tujuan belajar, cara belajar, kemudian cara evaluasi, refleksi, proses pembelajaran. Nah, pada anak SD, anak-anak mengikuti siklus belajar mulai dari bertanya sampai dengan berefleksi. Artinya, peserta didik ikut menentukan tujuan pembelajaran mereka, bukan hanya ditentukan oleh guru saja, tetapi peserta didik terlibat aktif dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, pada TK atau PAUD, anak mendapat ruang yang luas untuk bermain dan mengeksplorasi dunia sekitar, memilih dan membuat keputusan yang dihargai oleh guru dan orang tua. Artinya tidak ada pengekangan atau tidak anak-anak bersifat bebas untuk memilih bermain dalam lingkungan yang luas. Kemudian membantu siswa untuk dapat menemukan jati diri, itu menyangkut kodrat alam dan menentukan perannya dalam masyarakat. Setiap siswa itu memiliki atau punya kemerdekaan untuk menentukan tujuan dan cara belajar sendiri. Setiap siswa punya kurikulum yang berbeda. Ini yang diterapkan pada sekolah kembang. Nah, kemudian ada kedua yaitu sekolah sanggar anak. Sekolah sanggar anak akar yang memerdekakan peserta didik, di mana proses evaluasi pada sekolah ini dilakukan untuk meningkatkan sarana dan dinamika yang dibutuhkan oleh ekosistem. Masing-masing membuat perencanaan sendiri, merencanakan bersama waktu yang harus dihormati sebagai waktu milik bersama. Kemudian contoh pembelajaran yang memerdekakan peserta didik itu ada pada Erudio, yaitu contohnya peserta didik sekolah tidak ada peraturan, jadi membuat kesepakatan bersama yang disetujui oleh pihak dalam proses kesertaan, di mana proses kesepakatan ini dimulai dari dalam kelas ya. Nah, ada praktik pembelajaran yang memerdekakan peserta didik pada sekolah mitra tempat kami PPL, yaitu di SMA Lab School Indonesia, yaitu pembelajaran berbasis proyek, seperti mengajak peserta didik untuk menghasilkan karya sesuai dengan kondisi zaman yang sedang tren, kemudian mengupload dalam media tersebut, serta melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru setelah proses pembelajaran. Apakah pembelajaran yang diberikan oleh guru itu efektif atau kurang efektif? Sekian untuk penjelasan ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.